Film diawali di markas marinir, lalu kita akan diperkenalkan dengan Allison Miles, seorang anggota marinir junior yang paling menonjol dari semua seniornya. Meskipun terkadang, Allison sering diremehkan karena dirinya merupakan seorang wanita. Namun sang paman yaitu Tommy, sangat bangga dengan keponakannya. Paman Allison ini ternyata adalah seorang agen rahasia. Lalu di sore harinya, Tommy dan Allison pun bertemu di sebuah bar. Mengingat, sudah hampir setahun, mereka berdua tidak bersua. Tommy mengatakan kepada Allison bahwa dirinya sudah melobi Jenderal Marinir supaya Allison bisa ditugaskan di Gedung Putih. Mendengar hal itu, Allison pun sangat senang karena bertugas di Gedung Putih adalah mimpinya sedari dulu. I don't think Dallas Edwards was born. Call him whatever you want. I'm the military. Allison yang penasaran, lantas bertanya kepada si paman. Alasan kenapa Tommy memilih dirinya yang bertugas di Gedung Putih. Apakah karena dirinya merupakan keponakan si paman? Menanggapi hal itu, Tommy pun lantas menjawab bahwa alasannya memilih Allison bukanlah karena nepotisme. Tetapi Tommy menganggap kalau Allison adalah pilihan yang tepat karena Allison lebih unggul dari marinir lainnya. Lalu tersiar berita di televisi mengenai Presiden Amerika yang menjalin kerjasama dengan negara Astopia, yang mana kerjasama tersebut ditentang oleh berbagai kalangan. Namun si Presiden tidak menghiraukannya dan tetap akan melanjutkan kerjasama dengan negara tetangga Rusia tersebut, termasuk kerjasama dalam proyek besar, yaitu mengeruk minyak bumi. Away from power. Adegan beralih ke Presiden yang sedang berada di Gedung Putih. Si wakil sempat menasehati si Presiden agar mengkaji kembali kerjasama Amerika dengan negara Astopia, terutama terkait minyak bumi di negara tersebut yang banyak dikuasai oleh kelompok mafia berpengaruh. Tentu hal ini akan berpotensi memancing konflik antara Amerika dan para kelompok mafia di negara Eropa. Namun si Presiden tetap pada keputusannya yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Sementara itu, Allison kini sudah resmi menjadi salah satu petugas di Gedung Putih. What do you think of our president? Everything job. Beralih ke Tommy yang sedang memberi instruksi kepada pasukannya mengenai tugas mereka besok hari, mengawal presiden yang akan terbang ke Astopia guna meresmikan kerjasama dua negara tersebut. Tommy juga akan melibatkan Allison dalam misi pengawalan nanti. Seperti yang kita tahu, mereka akan berangkat menggunakan Air Force One, yaitu pesawat super canggih yang menjadi kebanggaan Amerika. Mengetahui akan hal itu, tentu Allison semakin bersemangat. Karena sejak kecil, ia selalu berharap bisa menaiki pesawat tersebut. My agent's called in sick. And I didn't complain. Sir, you've seen the deal. Lalu, kita akan dibawa ke negara Astopia, kemudian, kita akan diperkenalkan dengan Radinov yang merupakan seorang jenderal. Radinov adalah satu dari banyak orang yang menentang keputusan Astopia yang malah menjalin kerjasama dengan Amerika. Ternyata, Radinov telah menyandra Perdana Menteri Astopia yang merupakan dalang utama dalam kerjasama yang merugikan dirinya. Kemudian, Radinov menugaskan si tangan kanan untuk menghabisi sang Perdana Menteri tersebut. Dari sini barulah terungkap bahwa Radinov adalah ketua mafia berkedok jenderal yang menguasai minyak bumi di negara tersebut, yang mana kerjasama antara Amerika dan Astopia sudah pasti akan sangat merugikan dirinya. Sehingga, ia terpaksa membunuh si Perdana Menteri guna menghalangi kerjasama tersebut. Lalu di malam harinya, adegan beralih ke seorang pilot Air Force One. Ketika sampai ke rumah, si pilot mendapati keluarganya telah disandra oleh si pembunuh bayaran yang merupakan utusan Radinov. Pembunuh bayaran ini diketahui bernama Nikolai. Nikolai mengancam akan membunuh keluarga si pilot jika ia terbang besok hari ke Astopia. Hingga dengan terpaksa, si pilot menghubungi staf kepresidenan untuk mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, jadi terpaksa batal terbang besok hari. Namun setelah si pilot menuruti perintahnya, Nikolai tetap saja menghabisi si pilot, berikut dengan anak dan istrinya. Adegan beralih ke seorang agen Amerika yang memegang data logistik pesawat Air Force One. Ia pun juga dihabisi oleh anak buah Radinov yang bernama Sergei. Setelah itu, Sergei membuka laptop si agen guna mengakses data logistik pesawat tersebut. Hingga pada akhirnya, semua data logistik pesawat Air Force One berhasil dikuasai oleh kelompok Radinov. Adegan beralih ke esokan harinya, yang mana Allison dibuat tercengang dengan kemegahan dan kecanggihan pesawat Air Force One. Kemudian, Tommy membawa Allison masuk ke dalam pesawat tersebut.
Karena sebelum presiden masuk, mereka sudah harus standby di dalam pesawat tersebut. Yeah, plan C, but Coffee, get a little bit of work done. Tak lama kemudian, sang presiden pun tiba, dan setelah semua persiapan selesai, pesawat pun mulai lepas landas. Part, so if you can. Namun tanpa disangka, yang menjadi pilot di pesawat tersebut, ternyata adalah Nikolai yang sedang menyamar. Sergei ternyata juga telah berhasil menyusup, dan bahkan, telah membantai seorang agen. Sementara itu, kedua kopilot mencoba menghubungi ruang monitor kontrol. Jelas saja tidak ada jawaban, karena data logistik di pesawat tersebut telah berhasil dibajak oleh kelompok Radinov. Kemudian, Nikolai pun dengan senang hati membantai kedua kopilot tersebut. Setelah itu, Nikolai melapor kepada Radinov bahwa pesawat kepresidenan tersebut kini telah 100% dalam kontrolnya. Sementara di dalam pesawat, Presiden sedang diwawancarai oleh puluhan wartawan yang sengaja ia undang guna meliputi peresmian kerjasama nanti. Semua ini si Presiden lakukan agar kerjasama ini berjalan transparan dan tidak ada sama sekali agenda terselubung. Salah satu wartawan dari Astopia bertanya kepada si Presiden alasan kenapa ia mau bekerja sama dengan Astopia. Si Presiden lantas menjawab, kalau kerjasama antar dua negara ini adalah ide Presiden Astopia sendiri. Didasari oleh keresahan si Presiden, karena sudah puluhan tahun, minyak bumi di negaranya yang melimpah, tapi hanya sedikit keuntungan yang masuk ke dalam kas negara. Dengan kata lain, Amerika datang hanya sekedar untuk membantu, bukan untuk merampok minyak bumi Astopia. Guess it is one that I boost. It creates many new. Di balik itu, Nikolai berusaha mengakses data monitor, agar Radinov bisa terhubung langsung dengan si Presiden. Setelah hal itu berhasil dilakukan, Radinov pun mulai menyapa si Presiden dan semua orang yang ada di dalam pesawat. Tentu hal ini sangat mengejutkan semua orang, tak terkecuali si Presiden sendiri. Bahwa ternyata, pesawat kebanggaan Amerika yang katanya super canggih, bisa dengan mudah dibajak oleh kelompok mafia. Radinov lantas menegaskan, agar Presiden dan semua agen pengawalnya, tunduk kepada perintah Radinov. Karena hanya pilihan itu yang mereka punya, jika mereka tidak ingin pesawat tersebut meledak di udara, dan secara otomatis membantai semua orang di dalamnya. Mengingat, data kontrol akses di dalam pesawat tersebut ada di dalam kendali Radinov. And Azam Cellular. Mengetahui akan hal itu, Tommy pun bergegas mengatur keadaan. Ia menugaskan dua orang agen mengawal si Presiden di ruangan khusus. Sementara satu orang agen, ia tugaskan mengawal semua penumpang, yang terdiri dari puluhan wartawan, agar duduk dengan tenang di kursi masing-masing. Sedangkan Allison dan agen pengawal yang lainnya, Tommy tugaskan untuk berpencar. Guna mencari para anggota kelompok Radinov yang menyusup ke dalam pesawat tersebut. Tak lama setelah itu, agen pengawal yang menjaga para penumpang dibantai oleh anak buah Radinov, yang dari tadi menyamar sebagai wartawan Astopia dan bahkan sempat mewawancarai si Presiden. Sementara itu, dua orang agen mencoba masuk ke ruang pilot. Namun dari arah belakang, mereka berdua dibantai oleh Sergei. Kemudian, Sergei mengetuk pintu ruang pilot dengan kode ketukan sebanyak 5 kali. Hingga dengan begitu, barulah Nikolai mau membuka pintunya. Air Force One. Kemudian, Nikolai menasehati si Presiden agar segera keluar dari ruang persembunyiannya. Karena jika ia menolak, maka seluruh penumpang yang telah berhasil mereka sandra akan mereka bantai satu persatu. Sebagai sebuah peringatan awal, Nikolai sengaja menggoyangkan pesawat tersebut, sehingga membuat kaki Tommy terluka karena tertusuk sebuah kunci. Kemudian, Tommy kembali mengingatkan Allison bahwa tujuan dirinya ditugaskan semata-mata hanya untuk melindungi Presiden, apapun yang terjadi. Tommy lantas menyuruh Allison berjaga ke ruangan Presiden, sementara dirinya akan berusaha mengobati lukanya sendiri. Sementara itu, Nikolai kembali mengancam si Presiden agar segera keluar dari ruangan khusus dalam durasi 20 detik. Jika lebih dari durasi tersebut, maka semua penumpang akan mati. Hingga dengan terpaksa, si Presiden keluar dari ruang persembunyian dan bergabung bersama semua sandera. Namun kedua agen pengawal Presiden langsung dibantai oleh Sergei dari arah belakang. Kemudian, si Presiden dibawa ke ruangan kelas B, karena Radinov ingin bicara empat mata dengannya. Setelah berhasil terhubung, Radinov lantas memaksa si Presiden membuat sebuah video pengakuan, yang mana si Presiden harus membuat pernyataan resmi bahwa Amerika membatalkan semua perjanjian kerjasama dalam bentuk apapun dengan negara Astopia.
Bukan hanya itu, Radinov juga memaksa si presiden membuat pernyataan yang seolah menghina Astopia, guna memancing kemarahan seluruh rakyat di negara tersebut. Tentu saja si presiden menolak membuat pernyataan yang berpotensi memicu perang antara Amerika dan juga negara Astopia. Bahkan, si presiden mencoba menyerang si wartawan palsu. Namun karena tidak punya skill bela diri yang mumpuni, si presiden dapat dengan mudah dilumpuhkan kembali. Di waktu yang bersamaan, Sergei mencoba masuk ke ruangan si presiden dengan ketukan kode 5 kali. Yang mana hal itu disadari oleh Allison yang secara diam-diam melakukan pengintaian. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan, Sergei lantas menugaskan si wartawan mencari Allison dan juga Tommy, karena hanya kedua agen itu saja yang masih hidup di pesawat tersebut. Sementara tugas menjaga si presiden akan diambil alih oleh Sergei. Tak lama setelah si wartawan pergi, Allison mencoba masuk ke dalam ruangan itu dengan kode ketukan 5 kali. Dan setelah pintu itu terbuka, Allison dan Sergei mulai terlibat duel sengit. Allison yang seorang marinir terlatih, tentu saja bisa dengan mudah membantai Sergei yang hanya ahli menggunakan senjata api. Sementara itu, anak buah Radinov di kursi penumpang terlihat mengawal para sandera yang terdiri dari puluhan wartawan dan para pejabat tinggi negara. Dan tak lama setelah itu, Tommy pun muncul dan berhasil melumpuhkan si anak buah Radinov. Namun sialnya, si wartawan palsu muncul dan berhasil memojokkan posisi Tommy. Kemudian, si wartawan mencoba menghubungi Sergei, namun tentu saja tidak ada jawaban, karena Sergei sudah tewas dibantai oleh Allison. Kemudian, si wartawan menghubungi Nikolai, memberitahu perihal Sergei yang sulit dihubungi, yang dimana kemungkinan besar, Sergei telah dihabisi oleh Allison. Mengetahui akan hal itu, Nikolai pun berencana akan menemui Allison, yang sekarang masih berada di ruangan presiden. Kemudian, ia mengubah mode penerbangan menjadi autopilot, agar ia bisa bergegas meluncur ke ruangan tersebut. Sementara itu, si wartawan telah terhubung dengan Allison. Ia memaksa Allison agar segera menyerahkan diri, atau kalau tidak, paman Allison yaitu Tommy, akan si wartawan bantai. Mendengar hal itu, Tommy lantas berteriak menasehati Allison agar tidak perlu memperdulikan dirinya. Sebaiknya Allison fokus saja dalam melindungi si presiden, karena memang hanya itu tugas utamanya di pesawat ini. Karena walaupun Allison dan presiden menyerahkan diri, kelompok Radinov tetap akan membunuh dirinya dan seluruh sandera yang ada di dalam pesawat ini. Tak terkecuali Allison dan juga si presiden, merasa ancamannya hanya dianggap isapan jempol belaka, si wartawan pun tanpa belas kasihan membantai Tommy dan seluruh sandera. Allison yang mendengar suara rintihan para korban, tentu menjadi sangat terpukul dan marah. Terutama dengan kematian Tommy pamannya, yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Namun Allison mencoba tetap tegar, karena ia masih punya tugas penting, yaitu melindungi sang presiden. Kemudian, ia membawa sang presiden ke ruangan emergensi, agar mereka berdua bisa terjun payung dari sana. Allison yang melihat kemunculan Nikolai, dengan sigap menembaknya hingga tewas seketika. No. Walaupun tembakan tersebut sempat mengenai lengan sang presiden, namun untungnya, si presiden hanya mengalami luka ringan. Singkat cerita, Allison dan sang presiden berhasil melarikan diri menggunakan parasut. Si wartawan dan satu rekannya yang masih tersisa, tampak merasa sangat kecewa karena gagal menghabisi Allison dan si presiden. Kemudian, ia segera melaporkannya kepada Radinov, perihal Allison dan sang presiden yang terjun payung ke wilayah Rusia Timur. Menanggapi hal itu, Radinov lantas menugaskan si wartawan agar segera meledakkan pesawat tersebut. Sedangkan ia dan anak buahnya akan berusaha melacak keberadaan Allison dan juga sang presiden. Mengingat, lokasi markas Radinov tidak begitu jauh dari wilayah Rusia Timur. Sementara itu, petugas pusat monitor pesawat baru menyadari kalau pesawat telah hilang dari radar. Si petugas segera melapor ke Gedung Putih guna melakukan pencarian secepat mungkin. Petugas Gedung Putih yang bernama Jordan juga sudah menghubungi si wakil presiden tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah ditelusuri, akhirnya mereka mengetahui kalau pesawat kepresidenan tersebut ternyata telah mengalami kecelakaan alias meledak. Tentu si wakil dan para pejabat Gedung Putih mulai panik mengenai keselamatan sang presiden mereka, apakah masih ada kemungkinan selamat atau justru sudah mati di tempat. Setelah mendapat laporan tersebut, si wakil berencana akan terbang ke Astopia untuk menemui si Perdana Menteri guna melakukan pencarian dari negara tersebut. Sementara itu, Allison dan sang presiden ternyata sudah berhasil mendarat dengan selamat. Sayangnya, mereka mendarat di sebuah wilayah yang tidak berpenghuni dan jauh dari pemukiman warga.
Satu-satunya harapan mereka adalah mencari tempat dataran tinggi guna memberi sinyal kode tanda pertolongan. Di waktu yang bersamaan, Radinov menugaskan puluhan pasukan bersenjata lengkap guna mencari keberadaan Allison dan sang presiden. Setelah cukup jauh berjalan, Allison dan sang presiden menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Mereka memutuskan beristirahat di sana sembari mengobati luka si presiden. Close your wound. Allison lantas mengutarakan kecurigaannya kepada si presiden mengenai kemungkinan ada orang dalam yang berkhianat. Karena bagaimana mungkin mereka bisa membajak pesawat kepresidenan dengan sangat mudah tanpa terdeteksi. Si presiden juga mengucapkan belasungkawa atas kematian paman Allison yaitu Tommy, semata-mata untuk melindungi dirinya. Allison tentu sangat kehilangan pamannya tersebut yang telah menjaga dirinya sejak masih remaja, sehingga tumbuh menjadi marinir terbaik. Namun walau bagaimanapun, Allison akan menyelesaikan wasiat terakhir dari sang paman yang berharap agar Allison melindungi si presiden apapun yang terjadi. Every step that I took in a court. And it's Campaign manager saw Sam was the black sheep. Saat terbangun di pagi harinya, Allison terbangun dari sandaran bahu si presiden. Allison yang tidak enak hati, langsung meminta maaf akan hal itu. Namun si presiden sama sekali tidak keberatan, karena Allison pasti sangat kelelahan. Rupanya si presiden belum menikah, dan sepertinya ia mulai menyukai Allison. Setelah itu, mereka berdua berniat melanjutkan perjalanan. Namun tak jauh dari gubuk tersebut, mereka berdua diserang oleh pasukan Radinov. Lalu dengan begitu sigapnya, Allison berhasil membantai mereka satu persatu. Namun pada akhirnya, posisi Allison dan sang presiden terpojok oleh puluhan pasukan Radinov yang baru datang. Karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka berdua terpaksa menyerahkan diri. Lalu mereka dibawa ke sebuah markas dan mulai mendapatkan siksaan. Dalam keadaan terikat, Allison merasa kecewa dengan dirinya sendiri yang telah gagal melindungi sang presiden seperti yang diharapkan oleh sang paman. someone that close to you. For some, And some Waitman do. he's a general, but he's a thug. Tak lama setelah itu, si presiden dibawa menghadap Radinov yang berada di markas sebelah. Sementara Allison sendiri dijaga oleh tangan kanan Radinov yang dikenal sangatlah brutal. Radinov mengatakan kalau ia tahu akal bulus si presiden yang berniat menguasai minyak bumi Astopia. Seperti yang Amerika lakukan terhadap negara-negara di Timur Tengah. Radinov yang sudah lama mengendalikan minyak bumi Astopia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Walaupun sejatinya, Radinov tidak pernah membagi hasil minyak bumi tersebut kepada negaranya sendiri. Setibanya di markas, Radinov langsung memaksa sang presiden membuat video pengakuan secara publik bahwa ia akan membatalkan kerjasama dengan Astopia, termasuk menuduh Presiden Astopia dalam utama pembajakan pesawat tersebut, hingga menyebabkan para agen pengawal tewas, termasuk puluhan wartawan, dan juga beberapa orang pejabat tinggi. Namun si presiden tetap pada keputusannya, yang tidak akan pernah membuat pernyataan yang berpotensi memicu perang antar dua negara. Menanggapi penolakan si presiden, Radinov lantas mengancam akan membantai Allison, yaitu si marinir yang masih tersisa. Tapi sebelum menghabisinya, Radinov akan menugaskan anak buahnya terlebih dahulu, menyiksa dan memperkaos Allison berkali-kali. Radinov memberi si presiden waktu 1 jam, memikirkan ancamannya tersebut, yang tidak hanya isapan jempol belaka. And if you know them as well. Sementara itu, si tangan kanan bersiap akan memperkaos Allison, namun inilah yang terjadi. You won't. Hingga pada akhirnya, Allison membantai si tangan kanan dengan cara yang paling brutal. Setelah itu, Allison menggeledah setiap markas dan mulai membantai satu persatu kelompok Radinov. Allison yang dirasuki amarah dendam, membrutal sejadi-jadinya. Pada akhirnya, si presiden bersedia menuruti perintah Radinov agar Allison tidak mati secara menderita. Kemudian, si presiden dipaksa mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih agar pengakuannya nanti terlihat lebih meyakinkan. Sementara itu, Allison lanjut membrutal setelah mendapatkan sebuah senjata. Satu persatu dari mereka berhasil Allison ratakan dengan durasi singkat. Sementara itu, Radinov baru menyadari kalau Allison telah berhasil lepas dan membrutal sejadi-jadinya. Menyadari akan hal itu, si presiden pun batal membuat pengakuan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Kemudian, Radinov membawa si presiden keluar untuk mengancam Allison. Pada akhirnya, Allison berhasil membantai semua pasukan Radinov, dan yang tersisa hanyalah Radinov seorang diri. Allison sempat lengah melihat si presiden yang diancam akan dihabisi. Sehingga, Radinov berhasil melumpuhkannya. Namun Radinovlah yang justru mati, ditembak presiden dari arah belakang. Singkat cerita, Allison dan sang presiden berhasil diselamatkan oleh pasukan bantuan dari Amerika. Asisten pribadi sang presiden yaitu Jordan, segera mengajak si presiden untuk segera terbang ke Amerika. Namun sebelum berangkat, presiden menugaskan Jordan untuk mengobati luka Allison terlebih dahulu. Namun saat lukanya akan diobati, Allison kembali membrutal, membantai pasukan bantuan tersebut. Ternyata, pembantu pribadi presiden yaitu Jordan, adalah pengkhianat yang bekerja untuk Radinov. Allison mengetahui akan hal itu, dari logat seorang anggota pasukan bantuan yang mengobatinya, yang memiliki logat orang Astopia, sama seperti logat Radinov. Jordan dan pasukan tentara bayaran Astopia tersebut, datang bukan untuk menolong sang presiden, melainkan untuk menghabisinya ketika ada kesempatan. Beruntung, Allison lebih dulu mengantisipasi hal itu. Karena kebusukannya sudah terbongkar, Jordan dengan sigap mengeluarkan senjatanya, dan bersiap akan membantai sang presiden. Namun lagi-lagi, Allison berhasil melindungi sang presiden, sesuai dengan pesan terakhir dari pamannya. Setelah menghabisi Jordan, Allison segera membawa si presiden ke lapangan pribadi milik Radinov. Karena 30 menit lagi, pasukan bantuan yang sesungguhnya akan segera tiba. Akan tetapi, sang presiden menolak menunggu lebih lama lagi. Ia lantas membawa Allison terbang ke Amerika, menggunakan pesawat milik Radinov yang terparkir di lapangan tersebut. Dan di dalam pesawat tersebutlah, si presiden melamar Allison untuk menjadi pendamping hidupnya, sekaligus sebagai ibu negara. Tanpa disangka, Allison menerima lamaran dari sang presiden. Karena Allison suka dengan kepribadian si presiden, yang tidak pantang menyerah, meskipun dihadapkan dengan situasi genting, yang hampir saja merenggut nyawanya. Namun Allison tidak akan berhenti menjadi marinir, meskipun statusnya nanti sebagai ibu negara. Di akhir film, si presiden membuat pengakuan publik terkait kerjasama antara Amerika dan Astopia akan terus berlanjut demi menjaga hubungan baik antar dua negara tersebut. Lalu film pun selesai.